Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah walhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah amma ba'd. Bapak Ibu para ikhwatal iman, para dhuyufullah, para dhuyufur rahman, para calon tamu-tamu Allah, para calon tamu-tamu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik jemaah umrah ataupun para calon jemaah haji yang insyaallah akan selalu dan selalu dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu para ikhwatal iman, seringkali saya jumpai di antara jemaah umroh, jemaah haji pada saat sampai di dua tanah suci Mekah Madinah ini banyak yang mengeluh. Banyak yang mengeluh ya. Artinya banyak yang tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita gitu kan sesampainya di dua tanah suci Mekah Madinah. Nah, hal inilah yang insyaallah akan saya kupas sedikit Bapak Ibu agar nanti bagi para calon jemaah umroh, lebih-lebih bagi para calon jemaah haji yang akan berangkat di tahun ini, yaitu di tahun 2024, mudah-mudahan tidak ada satupun di antara jemaah haji nanti yang mengeluh dari segi apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga saya sendiri itu punya kesimpulan Bapak Ibu bahwa orang yang sering mengeluh itu berarti tidak tahu diri dan tidak bisa menempatkan diri. Saya ulangi, orang yang sering mengeluh pada saat berada di dua tanah suci Mekah Madinah itu tidak tahu diri dan tidak bisa menempatkan dirinya. Nah, kita itu ada di mana? Dan kita itu dipanggil sama siapa, kita itu tidak bisa berpikir ke sana seperti itu Bapak Ibu. Karena kalau kita sadar Bapak Ibu, siapapun yang sampai ke dua tanah suci Mekah Madinah, siapapun orangnya, dari kalangan manapun dia, punya jabatan atau tidak, miskin atau kaya, dia itu adalah undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita itu diundang oleh Allah. Berarti kita kalau udah nyampe di dua tanah suci Mekah Madinah, kita ini undangannya Allah. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi kita itu harus tahu dan bisa menempatkan diri gitu loh. Seharusnya hati kita itu sesampainya di sana itu merasa tenang, merasa nyaman dan merasa happy. Tapi tidak sedikit saya nilai Bapak Ibu, saya perhatikan itu masih banyak di antara jemaah umroh itu yang berkeluh kesah sesampainya di sana. Nah, contoh kecilnya seperti inilah ya kira-kira. Terkadang jarak hotel ya kan karena agak sedikit jauh gitu kan, dia mengeluh. Karena agak sedikit nanjak kadang mengeluh. Ini yang kadang mohon maaf saya punya kesimpulan tidak bisa menempatkan diri. Kemudian mungkin karena kamar tidurnya terlalu kecil, mungkin kamar mandinya terlalu kecil, bahkan yang sering dipermasalahkan dari segi menu makanan. Ini nggak jarang loh Bapak Ibu. Jadi menu makanan itu selalu dikomplain gitu loh. Selalu dikomplain, kadang keasinan, kadang kurang garam dan segala macam pokoknya. Intinya selama di Mekah Madinah ini jiwanya nggak pernah merasa tenang, jiwanya nggak pernah merasa nyaman, nggak merasa tentram. Bahkan teman satu kamar pun kadang jadi masalah ya. Kadang kita sendiri tuh kalau udah nggak merasa tenang, teman kita itu seakan-akan kita yang merasa risih ke teman kita ya kan. Teman kita terlalu giat ibadah ditegur ya kan. Kemudian ada juga yang kadang ibadahnya lemut, sesampainya di sana juga ditegur. Jadi serba salah seperti itu. Ini sering saya jumpai Bapak Ibu. Dan terkadang Bapak Ibu, nggak sedikit juga di antara jemaah umroh itu yang pengen cepet-cepet pulang. Ada juga jemaah haji yang pengen cepet-cepet pulang. Jadi seakan-akan di sana itu bosan seperti itu. Berarti kan jiwanya nggak tenang loh Bapak Ibu. Nah, saya punya kesimpulan tuh. Ya, saya punya anggapan. Berarti mereka ini nggak sadar ya. Jangan-jangan mereka ini nggak sadar siapa yang memanggil kita ke sana, siapa yang mengundang kita ke sana itu nggak sadar. Karena pada hakikatnya kalau kita renungi, kalau kita sadar gitu kan, sebetulnya yang manggil kita ke dua tanah suci Mekah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang saya maksud.
Orang yang sering mengeluh itu tidak tahu diri dan tidak bisa menempatkan diri siapa sebetulnya yang memanggil kita kedua tanah suci Mekah, Madinah, seperti itu. Sehingga melalui konten ini Bapak Ibu, saya sangat berpesan bagi para calon jemaah umroh, lebih-lebih bagi para calon jemaah haji. Karena calon jemaah haji ini untuk haji reguler itu kan durasi waktunya cukup lama gitu kan, 40 hari. Ya, kalau haji khusus itu mungkin lebih sedikit ya. Mungkin sekitar 25 hari gitu kan. Ada juga yang 20 hari. Nah, ini saya tekankan apa ya, sekedar memberikan pesan bagi para calon jemaah haji yang nantinya akan lama di sana, bagaimana kita bisa beradaptasi pertama dengan lingkungan, dengan keadaan, dengan teman-teman kita. Sehingga sering saya sampaikan juga kebiasaan buruk kita itu jangan sampai dilakukan di sana. Seperti itu Bapak Ibu. Ini tolong betul-betul diperhatikan. Kalau bisa selama di sana, berbuatlah amal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai melakukan apa ya, hal-hal perilaku yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita sering mengeluh di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, kita kan jadi tamunya Allah tuh ya. Sering mengeluh kepada Allah, berarti kita kan nggak mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Makanya nanti, ini khusus jemaah haji juga, nanti pada saat di sana, apapun yang ditemukan nanti, misalkan dari segi tempat tidur, kemudian makanan, ya harus terima dengan apa adanya, dengan rasa sabar dan lapang dada Bapak Ibu. Ini yang perlu saya tekankan. Apa sebab? Karena seringkali gara-gara menu makanan, gitu kan, sering komplain. Kadang gara-gara makanan habis, kita itu langsung marah-marah. Bahkan tidak jarang juga jemaah yang berantem, lempar-lempar piring. Waduh, Masya Allah. Ini sesuatu yang mungkin menurut saya, yaitu tadi, nggak tahu diri dan tidak bisa menempatkan diri. Jadi tolong jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Karena kita ini adalah tamunya Allah. Nggak usah jauh-jauh lah ya. Kita misalkan, mohon maaf, kita ngundang seseorang ke rumah kita pada saat ada acara. Nggak usah ke kiai, orang biasa lah, misalkan yang kita undang, teman, tetangga, sanak family. Nah, sesampainya di rumah, dia langsung ngomel-ngomel. Misal nih, makanannya ini kok nggak enak sih gitu kan. Kemudian tempatnya ini kok sempit, bikin orang gerah, bikin orang pengap. Jadi semua serba dikomplain. Otomatis saya yang ngundang, saya yang manggil ke tempat saya, ke rumah saya. Kan jengkel juga Bapak Ibu. Jengkel, secara tidak langsung jengkel. Paling tidak kan saya mesti ngenilai, orang ini nggak usah dipanggil lagi ibaratnya. Udah nggak usah dipanggil lagi. Setiap kali saya ada hajatan, setiap kali saya ada tasyakuran misalnya, nggak usah dipanggil orang ini. Sama juga dengan kita pada saat dipanggil oleh Allah. Jadi jangan terlalu banyak komentar, jangan terlalu banyak komplain pada saat berada di dua tanah suci Mekah Madinah. Karena kita ini diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah. Jadi di rumahnya Allah, gitu kan. Nggak usah banyak komplain gitu loh, nggak usah banyak protes lah kalau bahasa kita seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Saya rasa paham ya sampai di sini. Jadi sekali lagi melalui konten ini bagi jemaah umroh atau para calon jemaah haji, jangan pernah sedikit-sedikit, sebentar-sebentar nanti komplain. Pernah Bapak Ibu, ini saya langsung aja ya, to the point, saya pernah bawa jemaah umroh. Karena hotelnya itu mungkin agak sedikit nanjak, gitu kan. Kemudian menu sarapannya itu terus gitu kan. Kadang biasanya kalau di Mekah itu cuman sosis telur gitu kan. Ada kadang bihun gitu. Itu selalu dikomplain. Wah, ini nanti saya nyampe ke Jakarta, nyampe ke kantor, ini nanti saya akan komplain ke kantor. Nah gitu kan. Ini nggak bener nih. Katanya begini, ini nggak sesuai yang saya bayangkan. Nah, disinilah yang saya maksud, nggak pernah orang itu nggak tahu diri dan nggak bisa menempatkan diri, gitu loh. Sifatnya kita itu kan ibadah, Bapak Ibu. Kita ke sana itu kan ibadah, dipanggil oleh Allah untuk ibadah. Kira-kira seperti itu ya.
Jadi bagaimana kita itu harus menyikapi pemberian Allah kepada kita. Karena mohon maaf, apalagi di musim-musim kredit, kalau musim umroh ya kan, terkadang kalau hotel yang staraf bintang 3, kita udah nyampe di hotel, di hotel, kadang nggak kebagian sarapan, nggak kebagian makan malam, kadang piringnya juga plastik, sendoknya plastik, gitu kan. Ini yang kadang mohon maaf, banyak juga jemaah yang komplain gara-gara hal yang seperti ini Bapak Ibu. Ada juga yang komplain masalah lift. Allahu Akbar. Jadi tolonglah Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu berangkat ke dua tanah suci Mekah Madinah, kita bagaimana bisa menata hati, jiwa, dan pikiran kita harus betul-betul pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah itu menyampaikan perbekalan yang paling baik ketika kita akan melakukan perjalanan ibadah adalah perbekalan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalimat takwa di sini kalau dijabarkan kan banyak. Takwa dari segi ibadah kita selalu istiqomah, misalkan ya kan, dari segi sholatnya, kemudian sesuatu yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun yang disunnahkan. Jadi itu ketakwaan kita kepada Allah bermakna luas Bapak Ibu. Ya termasuk kita nggak komplain-komplain masalah hal-hal yang kecil seperti itu termasuk takwa. Nah, seperti itu. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan dalam Al-Qur'anul Karim, pada saat kita berada di sana itu Bapak Ibu, kita udah nggak dinilai lagi siapa yang kaya, siapa yang punya pangkat, siapa yang miskin. Bahkan kita itu seakan-akan sama rata di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan itu cuma satu. Sebagaimana ayat dalam Al-Qur'anul Karim, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, hanya kadar ketakwaan kita yang membedakan posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu. Cuman, nah, ini tidak sedikit juga kadang jemaah itu nyampe di sana egonya luar biasa. Contoh, kalau ada orang yang berangkat umroh, berangkat haji, mungkin dia kelasnya menengah ke atas lah, orang punya uang gitu kan, orang beruang. Dia egonya udah beda Bapak Ibu. Satu, dia merasa berkuasa, dia apa-apa bisa dibeli dengan uang. Bahkan kadang nggak jarang juga guide itu sering dimarah-marahin sama orang yang seperti itu. Itu loh. Nyampe pernah satu ketika di Bir Ali. Di Bir Ali itu ditunjuk-tunjuk ini di depan saya. Ditunjuk-tunjuk di depan mukanya itu. Tunjuknya itu hampir nyampe ke mukanya sama orang itu Bapak Ibu. Ditunjuk-tunjuk. Yang bayar kamu itu saya. Yang bayar kamu itu saya. Kamu itu kok nggak bener kerjanya? Itu di depan saya. Demi Allah Bapak Ibu, saya pernah menyaksikan hal itu, kejadian itu. Inilah kadang yang saya punya kesimpulan, orang itu banyak yang tidak tahu diri dan tidak bisa menempatkan diri pada saat berada di dua tanah suci Mekah Madinah. Ya, dari sekarang sekali lagi sebelum video ini saya akhiri, bagi para calon jemaah haji dan para calon jemaah umroh, tolong apapun yang Allah berikan nantinya pada saat Bapak Ibu menginjakkan kakinya ke dua tanah suci Mekah Madinah, ya, tolong selalu bersikap dengan rasa sabar, dengan lapang dada, seperti itu. Jadi kita itu harus punya bekal sabar yang hampir tiada batasnya juga Bapak Ibu. Apalagi nanti tuh untuk jemaah haji reguler nantinya yang di kemah-kemah di Arafah, kemudian di Mina selama 3 hari di sana. Kita tidur udah nggak teratur gitu kan. Belum lagi kadang karakter orang banyak yang berbeda. Nah itu harus bagaimana kita bisa menyikapinya Bapak Ibu. Nah saya rasa paham ya Bapak Ibu apa yang saya sampaikan. Intinya selama di sana kerjakan apa yang Allah senangi, jauhi perilaku yang Allah tidak senangi. Ya, jadi Allah itu sebagai tuan rumah ibaratnya di sana. Kalau kita selalu protes kepada tuan rumah,
ujung-ujungnya kan tuan rumahnya juga bosan seperti itu ya. Bisa-bisa nggak dipanggil lagi ke sana. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi ini saja mungkin cuplikan pendek dari saya Bapak Ibu. Namun walaupun pendek dan serba singkat, mudah-mudahan penuh manfaat dan bisa nanti dipersiapkan mental-mental seperti ini nanti pada saat di dua tanah suci Mekah Madinah. Dan saya doakan mudah-mudahan yang dipanggil oleh Allah, baik melakukan ibadah umrah, lebih-lebih ibadah haji, semoga diberi kesabaran, ketabahan apapun yang Allah berikan di sana nanti. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.